Halo, selamat datang di channel My Dream Shop. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini aku mau bahas sebuah film yang dijamin bikin kalian susah tidur. Coba tebak film apa? Ya benar, film ini bergenre horor yang terinspirasi dari kejadian nyata di sebuah negara pada tahun 2005. Film ini berjudul Incantation. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa di-subscribe, like dan komen ya supaya channel ini bisa terus berkembang. Kalau yang udah subscribe, like dan komen, yuk kita lanjut bahas cerita filmnya. Film Incantation bercerita tentang Lee Ronan, seorang ibu yang berusaha melindungi anak perempuannya dari kutukan. Di film tersebut diperlihatkan video seorang anak dengan tubuh yang mengerikan, dan seorang anak tersebut adalah anak dari Ronan. Kutukan tersebut berasal dari Ronan yang pada 6 tahun lalu dikutuk, akibat melanggar hal yang tabu terhadap suatu kepercayaan. Dan bahkan, kutukan tersebut menyebabkan orang tuanya meninggal. Saat itu, Ronan dengan pacarnya, Chen Dong, bersama sepupu Dong, Yuan, tergabung dalam kelompok pemburu hantu dan datang ke sebuah desa terpencil. Di desa tersebut, tinggal warga bermarga Chen yang memiliki kuil dan upacara agama khusus. Konon, ada sebuah terowongan terkutuk dan terlarang untuk dimasuki di kampung tersebut. Ketika Ronan dan tim dalam perjalanan ke sana, mereka tampak melindas sesuatu. Saat diselidiki, ternyata ada sebuah patung kecil yang tersangkut di bawah mobil. Patung tersebut konon masih bagian dalam upacara penyembahan Bunda Buddha yang dilakukan klan Chen. Ronan tiba-tiba mual dan muntah-muntah. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan meski wajah Ronan mulai memucat. Saat tiba di kampung terpencil itu, Ronan baru tahu bahwa dirinya bukan termasuk orang yang diundang oleh warga Chen ke upacara tersebut. Ia pun diminta pulang kembali sendirian. Dan saat itu, ada nenek-nenek dengan tatapan yang seram terus memperhatikan Ronan. Tak lama kemudian, nenek tersebut memaksa untuk memeriksa telapak tangan Ronan. Setelah nenek tersebut melihat telapak tangan Ronan, ia pun diperkenankan untuk tetap berada di kampung tersebut dengan syarat tidak mengganggu ataupun ikut dalam upacara itu. Dengan fisik makin kepayahan, Ronan pun tetap berada di kampung itu. Akan tetapi, Ronan mesti ikut dalam perkenalan dengan pendeta dan tetua di kampung tersebut. Saat melakukan upacara awal, Ronan diberitahu bahwa Bunda Buddha menyukai manusia yang ada dalam perut perempuan tersebut. Ronan kaget mengetahui dirinya hamil anak Dong. Padahal mereka sama sekali tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya. Di sisi lain, Yuan merasa timnya membuang-buang waktu dalam mengejar konten yang dirasa akan bisa mendulang traffic. Mereka pun nekat untuk melanggar perintah adat tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang anak kecil, dan ia mengajak mereka untuk menemaninya bermain di suatu tempat. Namun anak kecil itu hanya memperbolehkan Ronan saja untuk masuk ke tempat tersebut. Saat berada di dalam sebuah ruangan, Ronan melihat banyak sekali patung, dan ia melihat lukisan Sang Buddha Dewi yang ditutupi cairan aneh. Di saat Ronan dan anak kecil tersebut sedang mengobrol, datanglah Chen dan membawa mereka ke sebuah kamar, dan ternyata di tempat itu mereka dikurung oleh Chen. Dan Chen meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Singkat cerita, di malam yang sama mereka berhasil kabur dari kamar tersebut, dan mereka berniat untuk pergi ke sebuah tempat terlarang di desa tersebut. Di tengah perjalanan, Ronan kembali muntah, dan setelah situasi kembali normal, mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat terlarang tersebut,
mereka menemukan seorang anak kecil dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan tubuh anak ini dipenuhi tulisan-tulisan aneh. Di sekeliling tempat tersebut, mereka menemukan banyak sekali sesajen, dan mereka mulai sadar kalau anak tersebut sedang dijadikan korban persembahan. Dikarenakan mereka penasaran dengan tempat tersebut, mereka mencoba untuk menelusuri tempat tersebut dengan berpencar. Tak lama kemudian, ada suara teriakan yang berasal dari Yuan. Saat mereka mencoba untuk pergi ke suara teriakan tersebut, Dom tidak ada. Singkat cerita, Dom ditemukan sudah tewas dengan wajah yang mengerikan, dan mereka meminta bantuan warga. Dikarenakan situasinya yang semakin kacau, Ronan berniat pergi dari desa ini. Di tengah perjalanan ia melihat Yuan seperti orang yang kebingungan, ia pun mencoba menghampirinya. Di tengah pencarian Yuan, ia melihat sebuah ruangan di mana banyak orang yang sedang melakukan ritual yang aneh. Lalu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyerangnya. Ronan mencoba untuk melawan dan kabur dari tempat tersebut. Akhirnya, Ronan berhasil kabur dari desa tersebut. Walaupun Ronan berhasil kabur dari desa tersebut, namun kutukan dari Sang Bunda Dewi terus dialami oleh Ronan dan tidak bisa lepas, yang menyebabkan Ronan menjadi gila. 6 tahun kemudian, Ronan telah kembali pulih dari kejadian traumatis yang ia alami dan berhasil mendapatkan kembali hak asuh anaknya, Dodo. Ronan pun bahagia bisa kembali bersama Dodo dan menjemputnya dari panti asuhan. Selama di panti, Dodo sudah dianggap sebagai seorang anak oleh manajer panti tersebut yang bernama Ming. Ming pun dianggap sebagai ayah oleh Dodo. Namun, ketika Dodo mulai kembali bersama Ronan, satu persatu hal horor muncul. Termasuk, memaksa Ronan kembali berurusan dengan kutukan yang menimpa dirinya sejak 6 tahun lalu. Di suatu malam, Ronan dan Dodo sedang bermain bersama, tiba-tiba jendela di rumah Ronan pecah tanpa sebab. Dan di malam yang sama, Ronan menceritakan aktivitas-aktivitas yang dilalui bersama Dodo di depan kamera, dan tiba-tiba lampu di kamar tersebut mati. Di saat Ronan sedang memeriksa lampu yang mati, terdengar suara tangisan dan teriakan dari sesosok perempuan. Dan Ronan melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Keesokan harinya, Ronan dipanggil oleh kepala sekolah dari Dodo, dikarenakan Dodo bertingkah aneh dan menggigit tangan temannya. Di malam harinya, Ronan tampak stres dikarenakan tingkah aneh dari Dodo, dan tiba-tiba ia mendengar teriakan Dodo. Ronan pun bergegas langsung menghampiri Dodo di kamarnya. Setibanya di kamar, Dodo mengatakan ia melihat sesosok yang menyeramkan di langit-langit kamarnya. Di hari berikutnya, Ronan mengajak Dodo untuk pergi ke rumah lamanya yang akan dijual. Di rumah tersebut, Dodo melihat sesosok yang menyeramkan. Dan sosok tersebut menuntun Dodo untuk berjalan ke lantai atas. Sesampainya di atas, Dodo masuk ke tempat penyimpanan benda-benda jadul milik Ronan. Di tempat itu, Dodo melihat sebuah rekaman yang ada di kamera milik Yuan. Singkat cerita, Ronan mengajak Dodo untuk pulang. Di perjalanan pulang, Dodo tiba-tiba kejang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Ronan merawat Dodo yang sedang sakit. Ronan merasa kejadian yang menimpa anaknya ada sesuatu yang tidak lazim. Ia melakukan segala cara untuk melindungi anaknya dari kutukan. Segala upaya telah dilakukan. Namun tidak ada hasil. Akhirnya Ronan membawa Dodo ke seorang dukun untuk membebaskan Dodo dari sebuah kutukan. Dukun tersebut meminta Dodo untuk berpuasa selama 7 hari. Selama proses penyembuhan,
Ronan mengajak Dodo untuk pergi jalan-jalan. Di suatu malam, Ronan panik dikarenakan Dodo tiba-tiba mengalami demam, dan kemudian dia bergegas untuk pergi ke dokter. Sesampainya di dokter, dokter mengatakan bahwa Dodo kekurangan asupan gizi, dikarenakan Dodo belum makan selama proses puasa 7 hari yang diminta oleh sang dukun. Singkat cerita, Ronan mengajak Dodo untuk pulang. Di suatu malam, kondisi Dodo makin parah dan Ronan melihat tubuh Dodo sudah dipenuhi bercak-bercak merah. Di hari-hari berikutnya, bercak merah di tubuh Dodo semakin parah dan Ronan berinisiatif untuk menemui sang dukun yang bertanggung jawab atas penyembuhan Dodo. Sesampainya di tempat dukun tersebut, dia melihat sang dukun sudah tergeletak tak bernyawa. Dan tiba-tiba, ia melihat istri sang dukun yang bertingkah aneh, dan Ronan berusaha untuk kabur. Setelah berhasil kabur, di suatu malam Ronan sudah kehabisan cara untuk menghentikan kutukan tersebut, dan ia akhirnya melihat kembali kamera milik Yuan, yang sebelumnya ditonton oleh Dodo di rumah lamanya. Di kamera tersebut terlihat, Yuan dan Dom sedang menelusuri suatu tempat yang sangat menyeramkan. Di dalam video tersebut juga tampaknya, Yuan dan Dom menemukan sebuah patung Sang Bunda Dewi yang ditutupi oleh kain. Dan di patung tersebut banyak sekali patung-patung bayi. Dikarenakan mereka penasaran, mereka mencoba untuk membuka kain tersebut. Dan tak lama kemudian sesuatu terjadi dengan mereka, dan mereka mencoba untuk kabur. Ronan merasa kutukan yang dialami oleh ia dan anaknya berasal dari Yuan dan Dom yang membuka kain di patung Bunda Dewi tersebut. Di akhir cerita, Ronan memberikan jiwanya kepada Sang Bunda Dewi untuk kesembuhan anaknya. Sebelum berakhir, aku mau ngasih tahu fakta-fakta menarik tentang film ini yang harus kalian tahu. Yang pertama, film ini terinspirasi dari kisah nyata. Sang sutradara, Kevin, berniat membuat film pendek yang berkisah tentang sebuah surat berantai. Cerita dasarnya adalah, siapapun yang menemukan dan membaca surat tersebut mendapat kutukan. Namun Kevin tidak sengaja menemukan kisah di distrik Gushan, Kaohsiung, tahun 2005, sebuah tragedi yang terjadi di sebuah keluarga yang bermarga Wu, penganut sekte aliran tertentu. Keluarga tersebut mengalami kejadian menyeramkan seperti kesurupan. Yang kedua, konsep film ini adalah mockumentary dengan teknik found footage. Mockumentary merupakan konsep film yang menggambarkan peristiwa bersifat fiksi, tapi disajikan sebagai dokumenter. Sedangkan found footage yaitu film yang dipresentasikan dalam bentuk potongan rekaman video. Dan yang terakhir, film ini merupakan film horor terlaris dan terseram sepanjang masa. Di dalam video ini, ada beberapa adegan seru lainnya yang sengaja tidak disebutkan. Jika kalian penasaran dengan adegan tersebut, langsung aja ditonton filmnya Incantation. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa untuk like video ini dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan terus dukung channel ini ya, supaya bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton film ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.